Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifat Amin Namrotul Husna, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara, semester 1B Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang zuhud, wirai, tawakal, sabar, dan ridho. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang makomat. Dalam terminologi tasawuf, yang dimaksud dengan makomat sangat berbeda dengan makom dalam istilah umum yang berarti kuburan. Definisi makomat secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata makom, yang berarti kedudukan spiritual. Makom arti dasarnya adalah tempat berdiri. Dalam terminologi sufistik, berarti tempat atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah pada saat ia berdiri menghadap kepadanya. Adapun ahwal bentuk dari jamak hal, biasanya diartikan sebagai keadaan mental atau mental statis yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Makomat adalah jamak dari kata makom yang berarti tahapan atau tingkatan perjalanan spiritual seorang sufi untuk menuju Tuhannya. Perjalanan ini hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang dan melelahkan untuk melawan hawa nafsu, termasuk ego manusia. Kerasnya perjuangan spiritual ini misalnya dilihat dari kenyataan bahwa seorang sufi kadang memerlukan waktu puluhan tahun hanya untuk bergeser ke makom satu menuju makom selanjutnya. Setiap sufi makomat yang ditempuh akan berbeda-beda. Nama serta urutan makomat dari seorang sufi pun berbeda. Ada yang memulainya dari makom taubah dan mengakhirinya dengan makom ma'rifah seperti Al-Kalabti. Ada pula yang mengawali dengan taubah dan mengakhirinya dengan ridho seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Demikian pula dengan jumlah makomat yang mereka lalui. Ada yang menyebutkan 10 makomat, 7 atau bahkan hanya 6 makomat. Dan di sini saya akan membahas tentang 5 makomat, yaitu zuhud, wirai, tawakal, sabar, dan ridho. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud adalah mengarahkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan kemauan kepadanya sehingga lebih sibuk dengannya daripada kesibukan-kesibukan selain dengannya. Sedangkan menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa zuhud didefinisikan sebagai tidak adanya perbedaan antara kemiskinan dan kekayaan, kemuliaan dan kehinaan, pujian atau celaan karena keakrabannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat diambil kesimpulan secara sederhana, zuhud adalah menghilangkan ketergantungan terhadap dunia, tidak mencari-cari sesuatu yang bukan miliknya, di dalam hati tidak menghendaki dunia dan tidak berusaha mendapatkannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu waro. Waro atau wirai. Waro berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti soleh atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dalam kamus Munawir, waro artinya menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Waro menurut Abu Ali Daqqaq mengatakan bahwa waro ialah meninggalkan apapun yang subhat atau meninggalkan sesuatu yang meragukan, segala sesuatu yang tidak berarti dan apapun yang berlebihan. Para sufi pula mengatakan bahwa waro adalah sikap berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatu yang kurang jelas masalahnya. Apabila bertemu persoalan, baik yang bersifat materi maupun non-materi yang tidak pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya atau tidak jelas asal-usulnya, lebih baik untuk dihindari atau meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal secara etimologi artinya bersandar atau mempercayakan diri. Dalam etimologi tasawuf, tawakal bisa diartikan sebagai sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah. Tawakal merupakan gambaran keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengaitkan tawakal dengan tauhid, dengan penekanan bahwa tauhid berfungsi sebagai landasan tawakal. Menurut Yusuf Al-Qardawi, tawakal bukan pada kedalamannya, namun pada kulit luarnya
namun pada kulit luarnya. Hal tersebut disebabkan pembicaraan tentang kedalaman makna tawakal ada pada pengalaman pribadi masing-masing sufi. Al-Qardawi mendefinisikan tawakal dari makna dasarnya, yaitu menyerahkan dengan sepenuhnya. Dengan demikian, seseorang yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tidak akan ada keraguan dan kemasyghulan tentang apapun yang menjadi keputusannya. Menurut Al-Ghazali, tawakal terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Ibarat seseorang menyerahkan perkataannya kepada pengacara yang sepenuhnya dipercayakan menanganinya dan menenangkannya. Yang kedua, tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Ibarat bayi menyerahkan diri kepada ibunya. Kemudian yang ketiga, derajat tawakal tertinggi yaitu tawakal atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ibarat jenazah di tengah petugas yang memandikannya. Kemudian kita akan membahas yang keempat, yaitu sabar. Secara harfiah, sabar berarti tabah hati. Menurut Zun al-Nun al-Misri, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, Ibnu Atha mengatakan, sabar artinya tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik. Dan pendapat lain mengatakan, sabar berarti menghilangkan rasa mendapatkan cobaan tanpa menunjukkan rasa kesal. Menurut Ibnu Usman al-Hairi mengatakan, sabar adalah orang yang mampu memasung dirinya atas segala sesuatu yang kurang menyenangkan. Di kalangan para sufi, sabar diartikan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi segala larangannya pada diri sendiri. Sabar dalam menunggu datangnya pertolongan Tuhan, sabar dalam menjalani cobaan dan tidak menunggu-nunggu datangnya pertolongan. Menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa sabar itu adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala yang kedudukannya lebih tinggi dari jasad. Hal ini menunjukkan bahwa sabar sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan sufi, musuh terberat bagi orang-orang beriman ialah dorongan hawa nafsunya sendiri yang setiap saat dapat menggoyahkan iman. Kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam meraih karunia Allah yang lebih besar, mendekatkan diri kepadanya, mendapatkan cintanya, mengenalnya secara mendalam melalui hati sanubari, bahkan merasa bersatu dengannya. Karena tanpa kesabaran, keberhasilan tidak mungkin dicapai. Ada hadis Nabi yang berbunyi, seorang hamba Allah tidak akan memperoleh suatu kebaikan, sementara harta kekayaan tidak lenyap dan badannya tidak pernah sakit. Sebab jika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan mengujinya dengan berbagai cobaan. Oleh karena itu, jika Allah mengujimu, maka bersabarlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima adalah ridho. Ridho ialah menerima anugerah Allah dengan ikhlas atau puas dan tulus menerima ketentuan ilahi. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi, ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan Zat yang memberikan cobaan kepadanya sehingga tidak mengeluh dan tidak merasakan sakit atas cobaan tersebut. Hanya para ahli makrifah dan mahabbah yang mampu bersikap seperti ini. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian sebagai suatu nikmat, lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Menurut Abdul Halim Mahmud, ridho mendorong manusia untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Namun, sebelum mencapainya, ia harus menerima dan merelakan akhirnya dengan cara apapun yang disukai Allah. Ridho kepada Tuhan adalah pohon dari segala pelajaran yang kita terima dalam kehidupan ini. Ridho dalam hal ini menurut ahli pendidikan timbul dari atifah, yaitu perasaan halus atau emosi.
Ridho menerima kenyataan, kekayaan dan kemiskinan, umur panjang dan pendek, badan sehat dan sakit. Semua tidak ada perbedaan karena memang ia telah ridho pada ketentuan Allah. Dalam kedudukan ini, sang pencinta senantiasa ridho dan puas dengan apa yang dilakukan oleh kekasih. Akan tetapi manusia sejati hanya puas dan ridho dengan Allah sendiri. Orang yang mencapai ridho telah tiba pada jiwa yang ridho. Menurut Du'annun al-Misri, tanda-tanda orang yang telah ridho adalah mempercayakan hasil usaha sebelum terjadi ketentuan, lenyapnya resah gelisah sesudah terjadi ketentuan, serta cinta yang bergelora dikala turunnya malapetaka. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini adalah dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang sufi tidak membutuhkan kehidupan yang mewah, kecuali tingkatan kehidupan yang hanya sekedar dapat menunjang kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Al-Faddal mengatakan bahwa ma'rifat yang dimiliki sufi cukup dapat memberikan kebahagiaan batin padanya karena merasa selalu bersama-sama dengan Tuhannya. Begitu rapatnya posisi hamba dengan Tuhannya ketika mencapai tingkat ma'rifat. Mungkin sekian tadi materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.